Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2926 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop binatang yang keluar dari dalam maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca per ayat supaya kita dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini bersifat masih nubuatan, belum terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus paham betul apa yang dinubuatkan firman Tuhan yang akan terjadi nanti. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Supaya kita juga tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-1, di sana berkata begini. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 13 ini bicara tentang zaman antikristus yang berkuasa. Binatang yang keluar dari laut itu adalah naga yang kala yang kemarin kita sudah belajar. Naga itu tinggal di laut. Saudara, naga itu kembali lagi. Naga itu keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, dan terdapat 10 mahkota di atasnya yang tertulis kata-kata hujatan. Ini bicara tentang sistem dunia, sistem pemerintahan yang dikuasai oleh antikristus. Antikristus itu menguasai politik, ekonomi, dan juga agama. Nantinya semua akan menjadi satu kendali di bawah pemerintahan antikristus. Kita maju di ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Saudara, ayat 2 ini bicara tentang negara yang akan berkuasa, yang akan menguasai dunia. Dan yang memberi mereka kuasa adalah binatang itu, yaitu si naga tua iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tafsiran saya. Kalau macan tutul ini Eropa. Beruang ini bicara tentang Rusia dan sekutunya, Rusia dan Cina. Singa ini bicara tentang Amerika, Inggris, dan sekutunya yang akan menguasai dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini sudah mulai mengerucut pada 3 binatang ini, macan tutul, beruang, singa. Kita maju ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ayat 3 ini
yang terjadi ada mujizat palsu yang dibuat oleh iblis yang membuat takjub banyak orang. Antikristus tahu bahwa manusia itu suka mujizat. Iblis memainkan drama di sana, di mana seolah-olah iblis terluka parah, kritis dan hampir mati, tapi mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, seluruh dunia heran. Lalu apa? Mengikut binatang itu. Perhatikan, zaman sekarang ini, orang banyak mencari apa? Mujizat dibandingkan mencari Tuhan, betul? Banyak orang mencari mujizat, bukan lagi mencari Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sekarang ini. Yang dicari bukan Tuhan Yesus, tapi pendeta yang bisa melakukan mujizat, yang punya karunia mujizat. Gereja yang punya pelayanan kesembuhan. Gereja yang mengolesi minyak, yang selalu mengedepankan perjamuan kudus dan lain sebagainya. Itu yang dikejar orang, itu yang diikuti orang. Bukan lagi mencari Yesus. Coba saudara perhatikan. Beberapa waktu ini kita dapat melihat bahwa seolah-olah yang melakukan mujizat itu minyak. Seolah-olah yang melakukan mujizat itu perjamuan kudus. Seolah-olah yang melakukan mujizat itu pendeta, bukan lagi Yesus. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Jangan sampai saudara mencari mujizat bukan lagi mencari Yesus. Banyak orang berpikir mujizat otomatis dari Tuhan. Dengar baik, iblis juga bisa melakukan mujizat. Betul? Saudara, apa yang membedakan mujizat dari Tuhan dan mujizat dari iblis? Dari Tuhan sudah pasti Yesus yang dimuliakan. Amin. Sedangkan mujizat dari iblis sudah pasti yang dimuliakan itu iblis, yang dimuliakan itu manusia, bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba lihat diri saudara. Ketika saudara didoakan mujizat terjadi, yang saudara muliakan siapa? Apakah Tuhan Yesus atau orang yang mendoakan, menyembuhkan saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya mengalami mujizat, kalau itu datang dari Tuhan, pasti yang kita muliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan manusia. Kita maju ayat 4. Ayat 4 berkata, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 4 terjadi pemurtatan massal. Setelah mereka, orang banyak itu melihat mujizat yang dilakukan oleh binatang itu, serta kuasa yang besar yang dimiliki binatang itu, mereka menyembah binatang itu. Mereka menyembah naga itu, iblis itu. Bapak Ibu Saudara, inilah ciri khas iblis, ingin disembah. Saudara, ini juga rupanya terjadi baik dalam pelayanan. Ada orang juga ingin sekali dipuji. Makanya tidak heran sudah banyak orang dipakai Tuhan, akhirnya tidak lagi dipakai Tuhan. Karena apa? Mereka mencuri kemuliaan Tuhan, yang harusnya kemuliaan itu, segala pujian, hormat itu untuk Tuhan, tapi mereka ambil, saudara. Makanya banyak orang, saudara, ketika mereka dipakai Tuhan, akhirnya nggak dipakai lagi. Karena apa? Mereka dipakai iblis. Karena mereka ingin disembah, ingin dipuja-puji orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau ada orang ingin dipuji, itu sudah pasti orang itu dipakai iblis. Kalau seorang melakukan hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa, biarlah segala puji hormat dikembalikan untuk Tuhan. Sama seperti dengan Yohanes Pembaptis, biar Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Jangan dibolak-balik, saudara. Banyak orang ini ingin populer, saudara, sehingga
Mereka melakukan hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat indikasi ini orang ingin disembah, sudah pasti orang itu dipakai iblis. Karena itu adalah ciri khas iblis, ingin disembah. Ayat 5. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan berkata, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Kepada binatang atau antikristus itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, penuh dengan hujatan. Saudara lihat ayat sebelumnya, ayat 4. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Bukankah itu adalah kalimat yang penuh dengan kesombongan? Bapak Ibu Saudara, ini indikasi juga orang yang dipakai iblis. Indikasinya apa? Orang itu menjadi sombong dan penuh kata-kata hujatan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau saudara terlalu meninggikan diri dan mulut saudara selalu berkata-kata menghina orang, memaki orang, itu adalah pujian untuk iblis. Pujian untuk Tuhan itu kata-kata positif. Amin. Sifat kita harus rendah hati, itu memuliakan Tuhan. Kalau kita sombong, itu mempermuliakan iblis itu saudara. Bapak Ibu Saudara, binatang itu diberikan berkuasa 42 bulan. Atau 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya di sini, ini bicara masa berlaku. Saudara, mereka ada kadar luarsanya, hanya berkuasa 3,5 tahun. Memang masa itu masa-masa yang berat. Tapi ingat, mereka ada batas waktunya. Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Haleluya. Ayat 6 dan ayat 7. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Bapak Ibu Saudara, antikristus menghujat. Menghujat siapa? Menghujat Allah. Mereka menyangkal keberadaan Tuhan. Mereka menghujat nama Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Mereka menghujat kemah kediamannya, menghujat surga, menghujat semua yang berada, yang diam, yang tinggal di dalam kerajaan surga, semuanya dihujat oleh binatang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka diberikan kuasa berperang dan mereka menguasai bumi. Mereka berperang melawan orang-orang kudus dan ada orang-orang kudus yang mereka kalahkan. Memberikan kepada mereka validasi bahwa mereka itu sangat-sangat powerful. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis semakin berada di puncak kejayaan mereka. Karena takjub dengan kuasa iblis yang luar biasa itu, yang menguasai bumi, membuat iblis semakin banyak follower, semakin banyak pengikutnya. Ayat 8 perhatikan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan pengharapan bagi kita orang percaya bahwa kita yakini kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah itu. Amin.
Haleluya. Sehingga apapun yang terjadi kepada kita, surga menjadi kepastian buat kita. Keselamatan menjadi bagian upah buat saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 10, perhatikan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang masa-masa antikristus berkuasa di mana terjadi penganiayaan berat terhadap orang-orang percaya. Banyak orang-orang percaya akan ditawan, bahkan dibunuh, mati oleh pedang. Tapi kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita. Kalau kita boleh hidup, hidup ada bagi Kristus. Amin. Mati adalah keuntungan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut mati. Sebab semua orang pasti mati. Tinggal tunggu waktu mati. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketakutan mau mati, saudara. Akhirnya apa? Menyangkal, murtad, meninggalkan iman. Akhirnya mati binasa. Kalau sudah mati, karena saudara punya iman kepada Kristus Yesus, saudara ditawan dan mati oleh pedang. Betul secara manusia saudara menderita, mati secara tragis, tapi surga menyambut saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau kita hidup di masa antikristus berkuasa? Yang pertama, tabah. Kita harus sabar. Amin. Sabar walaupun kita menderita, walaupun kita susah, walaupun kita melihat sepertinya tidak ada harapan lagi buat kita orang percaya, tapi tetaplah sabar. Yang kedua, tetap kuatkan imanmu. Amin. Jangan goyah, karena imanmu itu mengandung keselamatan yang kekal bagi kita, orang-orang yang tetap mempertahankan iman di masa-masa berat, sulit, di masa-masa yang sukar, tapi tetap mempertahankan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Oh haleluya, keselamatan ada di tangan kita. Makanya tetap kuatkan imanmu. Amin. Walaupun berat menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi ada kepastian keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita orang-orang percaya. Yang ketiga, tetap tekun, tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan sampai mati, tetap setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami disingkapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami bersyukur firman Tuhan ini sudah menyingkapkan kepada kami semua. Oleh karena itu Tuhan beri kami kekuatan, sehingga kami tetap sabar, tetap kuat iman kami, dan tekun setia sampai Tuhan panggil kami semua. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati, Tuhan dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat.
Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.